Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like. Jangan lupa Tuan dan Nana, terima kasih. Oke, guys. Bab 1776 sampai bab 1780. Begitu mereka mendengar bahwa Ye Chen akan menembakkan pil peremajaan, semua orang yang hadir terkejut. Chen Zekai berkata tanpa sadar, "Tuan Ye, pil peremajaan yang Anda minum di keluarga Song terakhir kali dijual dengan harga tinggi 2 miliar, dan Anda melakukannya secara dadakan saat itu, orang-orang kaya di luar bahkan tidak memikirkannya. Saya tahu, itu sebabnya saya dilelang oleh Li Tailai seharga 2 miliar. Setelah mengatakan itu, Chen Zekai menambahkan, jika kita mengadakan lelang yang serius kali ini, lakukan publisitas dengan baik terlebih dahulu dan tarik semua yang teratas orang kaya. Meskipun 5 miliar, itu bukan apa-apa. Qin Gang di samping juga berkata, ya, Tuan Ye, pil peremajaan Anda telah lama terkenal di kalangan-kalangan kaya di selatan, dan Li Tai pun mematuhinya pil. Pil peremajaan membuatnya hampir 20 tahun lebih muda. Seorang pria berusia 50-an terlihat sama bersemangatnya dengan usia 30-an. Orang-orang juga mengatakan bahwa dia sibuk dengan hal-hal antara pria dan wanita selama periode ini. Dia adalah seorang bintang wanita, dan dia sudah mendapatkan 7 atau 8. Saya tidak tahu berapa banyak orang kaya yang sekarang bermimpi menginginkan pil peremajaan. Jika berita ini menyebar, diperkirakan semua orang kaya di negara ini akan datang ke sana. Jinling, Ye Chen berkata. Dengan tenang berkata, yang saya inginkan adalah efek ini. Banyak orang berpikir bahwa Jinling tidak dapat naik ke panggung. Jadi saya akan membiarkan orang-orang kaya raya ini bergegas ke Jinling. Banyak orang sekarang berpikir untuk menarik garis yang jelas dengan keluarga Ye. Maka aku akan membiarkan mereka dengan berani memasuki istana Buckingham untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, dalam lelang ini, hanya ada 3 item inti, yang terakhir adalah pil peremajaan, dan kedua adalah pil peremajaan. Obat mujarabnya dibagi menjadi 4 bagian, tiap bagian dilelang terpisah, lalu ada 3 jimat. Selebihnya, Wan Ting tinggal memilih beberapa koleksi Ji King Tang untuk dipajang. Wang Zenggang sangat menyesal ketika mendengar ini. Berkata, oh, terakhir kali saya melelang pil peremajaan di keluarga Song. Saya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tuan Li. Dalam lelang ini, saya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tuan Li. Saya rasa saya tidak bisa mendapatkan pil peremajaan bahkan jika saya menjual semuanya. Saat dia berkata, dia buru-buru bertanya kepada Ye Chen lagi, Tuan Ye, apa efek dari jimat yang Anda sempurnakan? Jika cocok, saya akan melakukannya pergi ke pelelangan untuk membeli satu bahkan jika saya tidak punya uang. Ye Chen tersenyum dan berkata, jimat itu tidak lebih dari sekedar untuk mengusir roh jahat dan menghindari bencana, dan mengubah keberuntungan Feng Shui. Itu pasti tidak akan terjadi. Mampu memperpanjang hidup serta pil peremajaan. Wang Zenggang menepuk pahanya, ini dapat mengusir roh jahat dan menghindari bencana, dan juga dapat mengubah kekayaan Feng Shui Anda. Jika Anda membeli satu dan memakainya setiap hari, mungkin bisnis Anda akan semakin makmur. Saya pasti akan melakukannya. Temukan cara untuk mengambilnya kembali ketika saatnya tiba. Ye Chen melambaikan tangannya, ayo kita lakukan. Tujuan pelelangan adalah untuk menghasilkan uang dari orang luar. Anda tidak harus berpartisipasi. Jimatnya sederhana. Saya akan membuat beberapa lagi dan memberi Anda masing-masing satu. Sedangkan untuk pil peremajaan, Anda tidak perlu mengeluarkan harga setinggi langit untuk membelinya. Waktunya tepat. Jika Anda mau, saya akan memberi Anda beberapa. Setelah mendengar ini, Qin Gang dan Wang Zenggang sama-sama sangat berterima kasih. Keduanya cukup beruntung menerima pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang diberikan oleh Ye Chen. Efeknya sangat bermanfaat bagi mereka,
dan keduanya sangat menantikan pil peremajaan. Namun, mereka juga mengetahui situasi sebenarnya. Kedua keluarga di Jinling hampir tidak dapat mencapai tingkat puluhan miliar keluarga, dan sebagian besar dana diinvestasikan di berbagai real estate dan perusahaan. Itu berarti menghabiskan miliaran uang tunai untuk membelinya. Pil peremajaan, mereka tidak memiliki kekuatan. Sekarang, meskipun Ye Chen tidak mengatakan bahwa dia pasti akan memberikannya kepada mereka jika dia mati, tetapi sekarang Ye Chen telah membuat pernyataan ini, itu membuktikan bahwa ada peluang besar. Jadi mereka semua tahu bahwa di masa depan, mereka hanya perlu berperilaku baik di depan Ye Chen dan melakukan yang terbaik untuk Ye Chen, maka Ye Chen pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Pada saat ini, Chen Zekai dengan cepat bertanya, "Tuan, kapan Anda ingin memulai pelelangan ini?" Ye Chen bertanya kepadanya, "Berapa lama persiapan publisitas awal?" Chen Zekai berkata, "Seperti Christie's dan Sotheby's, jenis ini sebuah rumah lelang besar biasanya membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun untuk mempersiapkan lelang skala besar. Mereka biasanya mengadakan 2 lelang skala besar dalam setahun. Selama 6 bulan ini, setidaknya 4 bulan dihabiskan untuk mempersiapkan berbagai barang lelang. Seperti ini seperti pertunjukan bakat, dibutuhkan beberapa putaran penyaringan untuk memilih item yang pada akhirnya akan muncul di pelelangan." Setelah jeda, Chen Zekai melanjutkan, "Selain itu, ketika semua item telah ditentukan, setidaknya 2 item harus dipilih. Persiapannya memakan waktu lebih dari sebulan. Karena butuh waktu lama untuk meletakkan dasar publisitas, dan mereka juga perlu mencetak brosur lelang dan mengirimkannya ke semua pelanggan. Pelanggan utama perlu mengajak perwakilan pelanggan untuk memperkenalkannya secara langsung, untuk memberitahu mereka barang bagus apa yang akan ada dalam lelang ini, nilai koleksi seperti apa yang dimiliki barang-barang ini." Ye Chen melambaikan tangannya, "Setengah tahun terlalu lama. Mari kita percepat langkahnya kali ini. Sekarang awal April, dan pelelangan dijadwalkan pada akhir April. Kali ini, kita akan menggunakan komunikasi dari mulut ke mulut dan berpromosi hanya di kalangan elit masyarakat kelas atas ini." Dengan demikian, Ye Chen menambahkan, dalam lelang ini, jumlah maksimum orang yang berpartisipasi dalam lelang hanya akan 200, dan tidak ada orang lagi yang diizinkan masuk. Selain itu, tidak perlu meminta penawaran. Setiap orang yang ingin berpartisipasi dalam lelang ini, setiap orang yang mengetahuinya harus datang ke Jinling untuk saya. Setiap orang harus duduk langsung di ruang perjamuan Buckingham Palace Hotel dan mengangkat tanda untuk menawar. Dan siapapun yang akhirnya meminum pil peremajaan ini, dia harus meminumnya di depan umum saat itu juga. Pil tersebut tidak boleh dibawa pergi. Semua orang bahkan lebih ngeri ketika mendengar ini. Qin Gang bertanya dengan bingung, "Tuan Ye, mengapa Anda harus tunduk di depan umum dan tidak boleh dibawa pergi? Ini sepertinya tidak terlalu manusiawi." Ye Chen tertawa, berkata, "Tentu saja kita tidak bisa bersikap manusiawi tentang hal semacam ini. Itu sulit bagi orang biasa untuk membeli minuman keras Maotai yang murah. Apalagi ramuan peremajaan yang saya miliki sekarang." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Itu harus diambil di depan umum, dan itu akan baik-baik saja. Ini memastikan bahwa setiap orang kaya siapa yang menginginkan pil peremajaan harus datang sendiri. Bahkan jika seorang ratu di Eropa menginginkannya, dia harus datang langsung ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Selain itu, juga dapat memastikan bahwa efek pil peremajaan digunakan oleh 199 orang lainnya. Saksikan dengan mata kepala sendiri." Ye Chen berhenti sejenak, mengangkat alisnya dan bertanya, "Pikirkanlah, akan ada orang kaya yang meminum pil peremajaan kuartal pertama terlebih dahulu. Begitu dia meminumnya tempatnya, sisanya betapa gilanya 199 orang tentang 3 pil peremajaan dan seluruh pil peremajaan." Mendengar penjelasan Ye Chen, semua orang sepertinya telah melihat pertarungan gila di pelelangan. Lagi pula, bagi mereka super kaya yang miskin dan hanya punya uang tersisa, pil peremajaan yang bisa memulihkan keremajaan,
memperpanjang umur, dan menghilangkan penyakit jelas merupakan barang paling gila di dunia. Pada saat itu, harga pil peremajaan akan dengan mudah melambung tinggi. Chen Zekai sangat bersemangat dan berseru, "Tuan Ye, selama lelang ini berhasil diadakan, setelah lelang, reputasi pil peremajaan pasti akan terkenal di seluruh dunia." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Yang saya inginkan adalah membuatnya terkenal di seluruh dunia. Selama lelang ini memenuhi harapan saya, lelang ini dapat terus diadakan di masa depan. Di masa depan, saya boleh mengambil keluar 1 atau 2 setiap tahun, 1 atau bahkan 3 atau 4 pil peremajaan akan dilelang. Saat itu, saya akan menjadikan Jinling kecil ini sebagai tempat suci yang dikunjungi dan dipuja oleh orang-orang terkaya di dunia." Bagi orang kaya, daya tarik pil peremajaan jelas lebih besar dibandingkan barang lainnya di dunia. Namun, untuk waktu yang lama sebelumnya, Ye Chen tidak pernah menganggap pil peremajaan sebagai komoditas. Satu-satunya saat pil peremajaan dilelang adalah karena Kong Delong terlalu banyak pamer di pesta ulang tahun Wan Ting Song. Jadi Ye Chen mengeluarkan pil peremajaan dan menamparkan wajahnya. Adapun pil peremajaan lainnya, Ye Chen pada dasarnya memberikannya kepada kerabat dan teman-temannya sebagai bantuan. Namun, mentalitas Ye Chen sekarang telah berubah dari sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak bersemangat untuk menghasilkan uang, dan dia tidak pernah memikirkan berapa banyak uang yang akan dia hasilkan atau seberapa tinggi pencapaiannya. Namun, kini ia telah menjadi kepala keluarga Ye dan bersumpah untuk meneruskan keluarga Ye. Oleh karena itu, kini ia harus mempertimbangkan bagaimana mengubah seluruh sumber dayanya menjadi keuntungan dan pengaruh sebesar-besarnya. Kebetulan dia sudah mengakar di Jinling selama bertahun-tahun, dan sekarang dia berharap Jinling bisa memikul beban menjadi pusat kedua keluarga Ye. Oleh karena itu, dengan meminjam pil peremajaan dan pelelangan, dia tidak bisa hanya menghasilkan banyak uang, tetapi juga meningkatkan pengaruh Jinling, yang pasti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pada saat ini, Chen Zekai dengan hormat bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, bagaimana kita harus mengalokasikan 200 tempat untuk pelelangan ketika waktunya tiba?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Temukan tim teknis untuk mengembangkan perangkat lunak app resmi, dan biarkan mereka mendaftar di app resmi kami." Chen Zekai bertanya lagi, "Bagaimana jika ada banyak orang yang mendaftar? Bagaimana kita memilih, pertama datang, pertama dilayani atau tidak?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Pertama ayo, pertama dilayani, aturan yang adil dan merata. Bagaimana bisa muncul di app kita, ketika kita membuka pintu untuk berbisnis? Tentu saja semuanya didasarkan pada uang." Chen Zekai bingung. "Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Maksudnya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Secara teori, siapapun dapat mengunduh aplikasi. Tetapi jika Anda ingin mendaftar, saya memiliki 2 persyaratan. Pertama, mereka harus menerima verifikasi modal kami. Hanya mereka yang memiliki modal aktual aset lebih besar dari 10 miliar yuan memenuhi syarat bergabung." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang menjadi sangat ngeri. Hanya 10 miliar tiket masuk, ambang batas ini terlalu tinggi. Bahkan untuk klub-klub papan atas tanah air, ambang masuknya hanya sekitar 1 miliar. Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, Ye Chen berkata lagi, "Kedua, atas dasar ini, kami akan memilih 200 orang yang akhirnya dapat berpartisipasi dalam lelang berdasarkan jumlah verifikasi modal sebenarnya dari tinggi ke rendah," kata Ye Chen menjelaskan, dengan kata lain, pemeringkatan kita tidak berurutan atau yang pertama datang, yang pertama dilayani. Ini adalah ukuran kekuatan setiap orang yang sederhana dan kasar. Siapapun yang terkaya akan mendapat peringkat teratas, dan siapapun yang tidak punya uang akan diberi peringkat pertama. Atau jika seseorang tidak cukup kaya dan tidak dapat masuk peringkat 200 teratas, maka saya minta maaf, saya tidak menyambutnya di sini. Semua orang tercengang, dan Chen Zekai berkata tanpa sadar, "Tuan Ye,
Ada miliarder dengan lebih dari 10 miliar, bahkan di seluruh negeri, tidak lebih dari 200. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Siapa bilang ini hanya untuk China? Saya akan mencari beberapa orang dari luar negeri untuk membantu mempromosikannya. Saya percaya bahwa orang kaya di luar negeri juga akan berkumpul di sini." Ketika dia mengatakan ini, Ye Chen memikirkan dua kandidat yang cocok. Salah satunya adalah ahli Feng Shui tua Lai Qinghua, yang sangat dihormati di dunia Tionghoa Amerika. Kelompok Tionghoa Amerika ini, termasuk Mai Chengxing, selalu bermimpi untuk mengetahui bagaimana Lai Qinghua bisa terlihat 20 tahun lebih muda. Keluar tentang pelelangan dan Lai Qinghua menjelaskan bahwa dia menggunakan ramuan peremajaan ini untuk meremajakan masa mudanya. Orang terkaya di Amerika Utara mungkin akan terbang kembali malam itu juga. Yang lainnya adalah Ratu Nordik yang baru saja diselamatkan sendiri. Dia masih menunggu pil peremajaan lanjutannya, jadi dia secara alami akan mematuhi perintahnya. Besok akan menjadi upacara penobatan Helena. Pada saat itu, semua keluarga kerajaan dan orang-orang kaya di Eropa akan pergi ke Eropa Utara untuk berpartisipasi dalam hal ini. Upacara penobatan selama wanita tua berbicara di depan orang-orang kaya Eropa ini. Pil peremajaan pasti akan menciptakan gelombang besar di hati para bangsawan ini. Pada saat itu, Jinling kecil mungkin akan menjadi pusat perhatian orang-orang terkaya di dunia. Pada titik ini, Marvin berkata lagi, "Chen tua, bukankah banyak orang yang ingin menarik garis yang jelas antara mereka dan Istana Buckingham sekarang? Kemudian Anda akan mengumumkan kepada publik bahwa setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan harus tinggal di Buckingham Istana untuk dimasuki. Saat itu, harga rumah Istana Buckingham Anda bisa langsung 2 kali lipat dari harga aslinya sebanyak 100 kali lipat. Yang tadinya 1.000 semalam akan menjadi 100.000 semalam, dan yang dulunya 1.000 malam akan menjadi 100.000 semalam. Dan yang dulu menjadi 10.000 semalam akan menjadi 1 juta semalam. Bukankah mereka semua ingin menjauh dari Istana Buckingham? Lalu biarkan mereka melihat bagaimana orang-orang kaya raya itu mendapatkan kamar di Istana Buckingham." Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, "Itu benar-benar hebat, 2 atau 3 hari itu akan cukup untuk omset 1 tahun." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya berharap melalui lelang ini, kekuatan lunak Jinling akan meningkat pesat." Silicon Valley di Amerika Serikat tidak memiliki kondisi yang unik, bukan hanya karena perusahaan internet, itukah sebabnya ia menjadi terkenal di seluruh dunia. Las Vegas awalnya adalah gurun pasir, tetapi setelah industri perjudian berkembang, ia menjadi dunia kota perjudian terkenal dalam waktu singkat. Hal ini membuktikan bahwa, jika sebuah kota ingin berkembang, tidak serta-merta membutuhkan letak geografis dan sumber daya alam yang unik. Asalkan dapat memilih bidang yang tepat dan mengembangkan bidang lunaknya, kekuatan di bidang ini, pasti akan bisa berkembang. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata, "Dengan arogan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat membangun Jinling menjadi kota metropolitan yang makmur. Tetapi saya pasti dapat membangun Jinling menjadi kota yang berumur panjang di mana orang-orang terkaya di dunia berkumpul. Pada saat itu, saya yakin perkembangan ekonomi Jinling juga akan membawa kenaikan besar." Untuk mempromosikan rencana lelang sesegera mungkin, Ye Chen menelepon Song Wanting dan memberitahunya tentang ide pelelangan. Song Wanting sangat bersemangat setelah mendengar ini, karena dia tahu betul bahwa ini juga merupakan dorongan yang sangat baik bagi Ji Qingtang dari keluarga Song. Banyak sekali perusahaan yang melelang barang koleksi kaligrafi dan lukisan antik, namun tidak banyak yang berpengaruh. Alasan terkenalnya Christie's dan Sotheby's secara mendunia adalah karena memiliki koneksi dan pengaruh yang kuat di hulu dan hilir. Di hulu yang menjadi sumber kaligrafi dan lukisan antik, banyak barang bagus kini berada di tangan para kolektor perorangan. Jika ingin melelang sebagian koleksinya untuk mendapatkan uang tunai, yang pertama kali terlintas di benak mereka adalah 2 rumah lelang besar ini. Jadi 2 rumah lelang besar ini pasokan barang yang disebut jauh lebih baik daripada rumah lelang biasa.
Sedangkan di hilirnya, ada orang-orang kaya yang rela mengeluarkan banyak uang untuk menawar koleksi dari balai lelang. Umumnya hanya memilih balai lelang yang ternama, terjamin keamanannya, dan barangnya bagus. Oleh karena itu, balai lelang besar seperti Christie's dan Sotheby's dapat memenuhi kebutuhan hulu dan hilir secara bersamaan, sehingga dapat membentuk lingkaran tertutup bisnis yang kuat. Semakin banyak orang mempercayai mereka, semakin banyak mereka memberikan barang-barang bagus untuk dilelang. Itu pembeli akan lebih bersedia untuk memilihnya. Seiring berjalannya waktu, hampir mustahil bagi merek lain untuk bersaing dengan mereka. Keluarga Song juga menangani koleksi dalam jumlah besar setiap tahunnya, namun karena tidak memiliki pengaruh yang kuat, baik harga beli maupun harga jual tidak dalam kondisi terbaik, dan seringkali mereka tidak dapat menerima uang. Ye Chen bersedia mengajak Ji Qingtang untuk mengatur lelang ini, yang akan sangat meningkatkan pengaruh merek Ji Qingtang. Mungkin setelah 1 atau 2 lelang, pengaruh Ji Qingtang akan sebanding dengan pengaruh Christie's dan Sotheby's. Oleh karena itu, Wan Ting Song tidak hanya setuju tanpa ragu-ragu, tetapi juga berjanji kepada Ye Chen bahwa dia akan mengeluarkan koleksi terbaik dari Ji Qingtang untuk membantu Ye Chen mengadakan pelelangan. Inspirasi yang dipicu oleh lelang tersebut membuat Ye Chen sangat bersemangat. Setelah meninggalkan istana Buckingham, dia tidak pulang, melainkan langsung pergi ke The Hao Group untuk mencari Wang Dongshui. Saat ini, ada rencana jangka panjang di benaknya. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat tata letak bisnis keluarga Ye di Jinling. Selama pelelangannya berjalan lancar, perhatian Jinling pasti akan meningkat pesat, dan pada saat itu, nilai komersial Jinling juga akan meningkat pesat. Pada saat itu, harga tanah di Jinling akan naik, harga rumah akan naik, investasi asing akan meningkat, dan kapasitas konsumsi secara keseluruhan serta tingkat pembangunan ekonomi juga akan meningkat. Oleh karena itu, jika tata letaknya dibuat terlebih dahulu, keluarga Ye pasti dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lepas landas. Oleh karena itu, dia siap segera menggalang dana untuk menimbun tanah di Jinling, dan pada saat yang sama melakukan lebih banyak investasi di industri jasa kelas atas di Jinling. Sama seperti Las Vegas di Amerika Serikat, tidak hanya terdapat kasino, tetapi juga banyak hotel, klub malam, dan restoran kelas atas. Ketika kasino menghasilkan uang, industri tambahan kelas atas ini juga dapat menghasilkan banyak uang. Kalau soal real estate, apalagi itu, Ye Chen bahkan merasa bisa mengembangkan kawasan villa jempolan di Jinling. Harga jual eksternal bisa beberapa kali lipat bahkan 10 kali lipat dari harga pasar, mulai dari 500 juta untuk 1 unit, dan biaya properti mulai dari 50 juta per tahun. Jangan kira tidak bisa dijual, tidak mungkin tidak bisa dijual. Karena selama Ye Chen mengeluarkan pil peremajaan ekstra setiap tahun dan mengadakan lelang internal yang terbuka hanya untuk kelompok pemilik ini, maka tidak perlu khawatir untuk menjual villa ini. Secara keseluruhan, selama kita berusaha sekuat tenaga untuk mempublikasikan nilai pil peremajaan, hal itu akan memberikan efek promosi yang berkelanjutan pada perekonomian Jinling dan industri keluarga Ye. Sesampainya di Emgrand Group, Ye Chen naik lift khusus ketua langsung ke lantai tempat Wang Dongshui berada. Ketika sekretaris Wang Dongshui melihat Ye Chen datang, dia buru-buru berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Muda, apakah Anda mencari wakil Presiden Wang?" Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah wakil Presiden Wang Anda ada di sini?" "Iya," sekretaris itu berkata, "tetapi wakil Presiden Wang sedang menemui tamu. Mengapa Anda tidak pergi ke ruang resepsi dan menunggu sebentar, dan saya akan memberitahu dia." "Oke," kata Ye Chen dengan tenang, "katakan padanya." "Jangan cemas, selesaikan dulu urusan yang ada." "Baik, Tuan Muda." Ye Chen mengikuti sekretaris wanita itu ke ruang tamu di sebelah kantor Wang Dongshui. Begitu dia sampai di pintu, sekretaris wanita membuka pintu dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Muda, silakan duduk sebentar,
dan saya akan berbicara dengan Wakil Presiden Wang. Oke, Ye Chen menjawab dengan santai. Tepat setelah dia selesai berbicara, pintu di sebelahnya terbuka, dan Ye Chen tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya datang dari dalam. Wakil Presiden Wang, tolong tetap di sini, saya akan pergi sendiri. Ye Chen segera mengenali suara itu. Itu ternyata istrinya, Xiao Churan. Saat ini, Wang Dongsui berkata sambil tersenyum, Tuan Xiao, jangan terlalu sopan, saya akan mengantarmu ke lift. Segera setelah itu, Ye Chen melihat istrinya Xiao Churan berjalan keluar dari kantor Wang Dongsui. Melihat sisi wajah Xiao Churan, Ye Chen dengan cepat melangkah ke ruang tamu dan segera menutup pintu. Xiao Churan hanya melihat sesosok tubuh melintas ke kamar sebelah dengan penglihatan sekelilingnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia hanya melihat sekretaris Wang Dongsui berdiri di depan pintu rumah sebelah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bertanya dengan heran, Tuan muda, apakah kamu? Apa kamu baik-baik saja? Ye Chen tidak menjawab karena dia takut meskipun dia sengaja mengubah suaranya, Xiao Churan akan mendengarnya. Wang Dongsui kebetulan mengikuti Xiao Churan keluar saat ini. Ketika sekretarisnya menyebutkan kata Tuan muda, dia buru-buru bertanya, Xiao Li, apa yang terjadi? Sekretaris itu buru-buru berkata, Wakil Presiden Wang, Tuan muda ada di sini. Dia bilang dia ada hubungannya denganmu, tapi... Wang Dongsui dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Oke, saya mengerti, silakan lakukan pekerjaanmu dulu. Saya akan menemui Tuan muda setelahnya mengantar Ms. Xiao. Meskipun sekretaris merasa sikap Wang Dongsui agak aneh, tetapi profesionalismenya mencegahnya untuk menanyakan apapun, dan dia segera berkata dengan sederhana, Baiklah, Wakil Direktur Wang, saya akan pergi dan sibuk pertama. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wang Dongsui menghela nafas lega, menyesuaikan postur tubuhnya, dan berkata kepada Xiao Churan, Tuan Xiao, ayo pergi dulu. Xiao Churan bertanya padanya dengan suara rendah dengan rasa ingin tahu, Wakil Presiden Wang, Tuan muda Xiao Li baru saja menyebutkan, dia seharusnya menjadi ketua grup di Hao Anda, kan? Wang Dongsui hanya bisa mengangguk dan berkata, iya, dia adalah ketua kami. Xiao Churan bertanya lagi, sepertinya saya pernah mendengar orang membicarakan dia sebelumnya, dan dia sepertinya berasal dari keluarga Yanjing, Tuan muda. Iya, Wang Dongsui berkata sambil tersenyum, tetapi Tuan muda kita relatif rendah hati, dan tidak banyak berita tentang dia dari luar dunia. Xiao Churan mengangguk ringan. Dulu, dia sangat akrab dengan identitas sebenarnya dari ketua grup di Hao. Penasaran, setelah Emgrand Group membantunya beberapa kali dan bahkan menandatangani perjanjian kerjasama dengannya, dia terkadang bahkan punya ilusi bahwa ketua grup Emgrand memiliki hubungan misterius dengan suaminya Ye Chen. Namun, setiap kali dia mendapat ide ini, dia segera menyangkal spekulasi tersebut. Bagaimanapun, dia tahu latar belakang Ye Chen dengan sangat baik. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil, dan pengalaman hidupnya bisa dikatakan sangat menyedihkan. Tidak mungkin dia bisa tumpang tindih dengan tuan muda Yanjing, keluarga. Tapi dia tiba-tiba merasakan di dalam hatinya, sosok yang kulihat sekilas tadi, termasuk tingginya, sepertinya sangat mirip dengan suamiku, selain keraguan. Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur dirinya sendiri. Xiao Churan tentu saja. Xiao Churan, kamu benar-benar berpikir terlalu banyak, meskipun sosok tadi terlihat sangat mirip dengan Ye Chen. Apa maksudnya? Sebaiknya kamu berhenti mengejar rumor di sini. Jadi memikirkan hal ini, dia tidak melakukannya. Dia terus berspekulasi lebih banyak dan berkata kepada Wang Dongsui, Wakil Direktur Wang, karena ketua ada di sini, Anda tidak perlu mengantar saya pergi. Saya bisa pergi sendiri. Wang Dongsui tersenyum dan berkata, saya sebaiknya aku mengantarmu ke lift. Setelah itu, dia memberi isyarat mengundang, dan berkata, Tuan Xiao, tolong.
Xiao Churan tidak punya pilihan selain berjalan keluar. Ketika melewati ruang resepsi, dia berhenti sejenak, dan dia juga penuh rasa ingin tahu tentang ketua M Grand Group di dalamnya. Bagaimanapun, ini sudah lama sekali dan tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu siapa ketua M Grand Group, perusahaan terbesar di Jinling. Xiao Churan juga ingin mengetahui identitas sebenarnya dari ketuanya, atau dengan kata lain, dia ingin melihat seperti apa orang yang sangat rendah hati ini. Wang Dongsue melihatnya berhenti dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Xiao, ada apa denganmu?" Xiao Churan kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, tidak apa-apa, ayo pergi." Wang Dongsue menghela nafas lega. Kemudian dia dan Xiao Churan datang ke lift bersama. Dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Jadi ketika dia melihat Xiao Churan naik lift dan lift mulai bergerak ke bawah, dia akhirnya merasa lega. Dia memanggil sekretarisnya dan menjelaskan, "Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan untuk naik ke lantai ini. Apakah Anda mendengar saya?" Sekretaris itu berkata dengan tergesa-gesa, "Saya kenal Wakil Presiden Wang. Saya akan menjaga pintu masuk lift. Jangan khawatir." "Oke." Wang Dongsue mengangguk puas dan buru-buru pergi ke ruang tamu. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada di ruang konferensi. Tadi, jika Xiao Churan keluar sedetik lebih awal, dia mungkin tidak punya tempat untuk bersembunyi di koridor itu. Jika mereka benar-benar bertabrakan, bahkan jika Wang Dongsue dan sekretarisnya tidak mau membocorkan rahasia, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Xiao Churan. Dia jelas pergi ke Yanjing untuk menunjukkan Feng Shui kepada kliennya, tetapi mengapa dia kembali ke Jinling tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan juga datang langsung ke grup di Hao untuk mencari Wang Dongsue. Oleh karena itu, Ye Chen sangat beruntung dia tidak ditemukan. Pada saat ini, Wang Dongsue mengetuk pintu di luar ruang resepsi. "Tuan, silakan datang ke kantor saya." Ye Chen membuka pintu dan bertanya, "Apakah Churan sudah pergi?" Wang Dongsue mengangguk dan berkata, "Wanita muda itu sudah turun, jangan khawatir." "Oke." Ye Chen menghela napas lega dan datang ke kantornya bersama Wang Dongsue. Pada saat yang sama, dia bertanya padanya, "Mengapa Churan datang kepadamu?" Jawab Wang Dongsue, "Ini tentang kemajuan proyek hotel di Hao. Proyek tahap kedua yang dikerjakan oleh Nyonya Muda telah selesai. Supervisor kami akan mengatur penerimaannya dalam 2 hari ke depan." Ye Chen bertanya, "Apakah pekerjaan Churan berjalan baiklah di sana?" Wang Dongsue dia mengangguk dan berkata, "Nona Muda melakukan pekerjaan dengan baik. Kualitas proyek dan kemajuan konstruksi lebih baik dari yang kami harapkan. Selain itu, ini adalah partai B paling profesional yang dimiliki grup di Hao telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, tidak ada jalan pintas dalam hal bahan konstruksi dan aspek lainnya, jelas merupakan tolok ukur industri." Ye Chen berkata dengan gembira, "Itu bagus." Wang Dongsue bertanya saat ini, "Oleh ngomong-ngomong, Tuan Muda, kapan kamu kembali dari Yanjing?" Ye Chen berkata, "Pagi ini." Wang Dongsue mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, setelah mendengar tentang kejadian di Istana Wanlong. "Awalnya saya berencana pergi ke Yanjing sebagai sesegera mungkin, tapi kemudian saya memikirkannya, sebagai pelacur wanita, saya mungkin tidak bisa banyak membantu jika saya pergi ke sana. Sebaliknya, itu menimbulkan masalah bagi Anda, Tuan Muda. Jadi saya akan tinggal di Jinling untuk memastikan semuanya di grup di Hao beroperasi seperti biasa. Tolong jangan tersinggung, Tuan Muda. Bagaimana bisa?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Apa yang Anda lakukan benar. Jika ada gangguan, semua orang akan melakukannya. Tinggalkan pos masing-masing dan lari untuk membantu saya, yang akan membuat banyak hal menemui jalan buntu. Istana Wanlong saja tidak berarti apa-apa bagi saya." Wang Dongsue berkata dengan tergesa-gesa, "Itu bagus. Saya selalu merasa bahwa Anda, Tuan Muda, pasti punya cara untuk menyelesaikan krisis ini." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Ini adalah krisis.
Tetapi ini juga sebuah peluang. Saya sekarang telah resmi menjadi kepala keluarga Ye, dan Istana Wanlong juga telah berjanji setia kepada saya. Langkah selanjutnya adalah saatnya mencobanya dan melakukan sesuatu yang besar. Ekspresi Wang Dongsue sangat terkejut, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan berkata dengan serius, "Tuan, dengan Anda yang bertanggung jawab atas keluarga Ye, saya yakin kita akan segera mendapatkan terobosan baru." Ye Chen berkata, "Berbicara tentang terobosan baru. Saya baru saja pergi ke Istana Buckingham dan mengobrol dengan Chen Zekai dan yang lainnya, dan saya baru saja mendapatkan beberapa ide baru. Lalu saya datang menemui Anda, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda." Wang Dongsue mengangguk sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, inspirasi baru apa yang Anda dapatkan?" Ye Chen kemudian memberitahu Wang Dongsue pemikirannya tentang pelelangan secara mendetail. Setelah Wang Dongsue mendengarkan, dia berkata dengan semangat, "Jika Tuan Muda benar-benar dapat menarik orang-orang terkaya di dunia, maka perkembangan Jinling akan dapat segera memasuki jalur cepat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Jinling. Hal yang sama berlaku untuk grup Di Hao. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan membuat tata letak yang baik di Jinling sebelum pelelangan benar-benar tiba." Ye Chen setuju dan berkata, "Saya setuju dengan Anda. Saya datang kepada Anda untuk masalah ini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya padanya, "Berapa banyak dana yang tersedia yang dimiliki Emgrand Group sekarang?" Wang Dongsue buru-buru berkata, "Saat ini, dana kami yang tersedia sekitar 13 miliar, tetapi kami dapat melakukannya kapan saja. Anda juga bisa mendapatkan setidaknya 40 miliar pinjaman dari bank, dan total dana bisa mencapai sekitar 50 miliar. Ye Chen mengangguk, dan berkata, "Saya mentransfer 100 miliar uang tunai dari keluarga Ye, dan saya pribadi menyuntikkan lagi 50 miliar. Kumpulkan 200 miliar uang tunai, lalu gunakan kecepatan tercepat untuk membeli sebanyak mungkin tanah bagus di Jinling, atau sebanyak mungkin bidang tanah dengan prospek pengembangan." Wang Dongsue berseru, "Tuan Muda, apakah Anda ingin berinvestasi? 200 miliar sekaligus, bukankah piring ini agak terlalu besar?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Karena kita ingin memanfaatkan peluang, semakin besar ukuran dana, semakin baik. Jika tidak, kita tidak akan bisa untuk dimakan sama sekali. Daging, paling banyak hanya 2 teguk sup." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Di masa depan, saya berencana untuk secara bertahap membangun Jinling menjadi kota umur panjang. Selain lelang pil peremajaan, saya juga berencana untuk membangun beberapa komunitas umur panjang dan mendukung layanan komersial kelas atas. Ambang batasnya komunitas umur panjang harus pasti. Pengaturannya harus sangat tinggi. Begitu tinggi sehingga hampir setiap pemilik harus menjadi orang kaya dengan nama keluarga di daftar Forbes. Pada saat itu, selama mereka tinggal di komunitas perkotaan saya dapat secara teratur beri mereka persentase peremajaan tertentu. Pil, untuk kelompok orang ini, pil peremajaan yang dicampur dengan seember besar air dan 1 cangkir untuk masing-masing pil sudah cukup bagi mereka untuk berbondong-bondong meminumnya. Wang Dongsue langsung mengerti apa yang Ye Chen bermaksud dan buru-buru berkata, "Tuan, saya punya Jinling di sini. Anda mungkin ingin melihat peta rincin dari semua lahan yang akan dikembangkan untuk melihat lahan mana yang lebih Anda minati." "Oke, Wang Dongsue." Segera membuka layar pintar interaktif di kantor, lalu membuka peta khusus Jinling. Pada peta ini, kawasan perkotaan Jinling dihiasi dengan berbagai kawasan hijau dengan ukuran dan aturan berbeda. Wang Dongsue menunjuk ke area hijau di peta dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, semua plot hijau di peta adalah plot yang akan dikembangkan dan dapat dijual. Jumlahnya relatif sedikit di wilayah perkotaan dan wilayahnya relatif kecil. Namun, dari pembangunan baru dari distrik ke pinggiran kota, pasokan tanah jelas meningkat pesat." Ye Chen mengangguk, menunjuk ke plot di daerah perkotaan dan berkata, "Apapun di pusat kota, beri saya sebanyak-banyaknya seperti yang bisa Anda peroleh dari plot ini.
Ambillah, dan pastikan untuk menggunakan leverage bank setinggi mungkin untuk memaksimalkan dana yang tersedia. Keluarga Y dan saya akan menyuntikkan Anda total 150 miliar uang tunai. Anda harus berusaha untuk setidaknya 3 kali lipat efek leverage. Ambil 450 miliar uang tunai dari bank. Wang Dongshui berkata dengan gugup, "Tuan, jika ini masalahnya, maka kewajiban kita akan melebihi 350 miliar. Jika Anda memasukkan pinjaman bank dari grup Senhao proyek pembangunan awal, jumlahnya akan melebihi 400 miliar. Sekarang pasar real estate sedang lesu, dan kebijakan telah berulang kali menyatakan bahwa spekulasi real estate tidak diperbolehkan. Dalam keadaan seperti itu, apakah berbahaya bagi kita untuk memiliki harga setinggi itu? Rasio pinjaman." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, kami tidak mengembangkan perumahan konvensional biasa. Kami juga mengembangkan rumah mewah ultra premium. Oleh karena itu, kami tidak akan menaikkan harga perumahan biasa di Jinling, juga tidak akan menaikkan harga rumah biasa di Jinling, mempengaruhi pengembangan perumahan biasa di Jinling. Tren pasar perumahan. Kedua, saya meminta Anda untuk mengambil lahan perkotaan ini. Di masa depan, kami akan menggunakannya sepenuhnya untuk fasilitas komersial kelas atas. Hotel di Hao kami sedang membangun sekarang adalah salah satunya. Saya ingin membangun klub terkemuka, beberapa tingkat lebih tinggi dari klub brilian keluarga Song. Saya berharap saya bisa masuk dan menghabiskan 18 juta untuk keluar. Selain itu, ada juga jika saya ingin membangun pusat perbelanjaan kelas atas lainnya, merek ternama seperti Chanel, Hermes, Louis Vuitton, dan bahkan Lamborghini dan Ferrari harus diperkenalkan. Jika saya menarik semua orang kaya itu ke Jinling, saya harus membiarkan mereka menemukan tempat di mana mereka dapat membelanjakan uangnya dengan bebas, tempat untuk menghabiskan banyak uang. Poin ketiga terakhir, selama kita menarik orang-orang kaya itu, proyek kita tidak akan pernah merugi, dan bahkan menghasilkan banyak uang. Di dalam hal ini, Ye Chen yakin. Dia berkata sepenuhnya, "Apa yang ingin kami lakukan adalah membangun proyek real estate dengan premi tertinggi di dunia, dan kami tidak akan menipu orang miskin, atau orang kaya biasa, tetapi hanya orang terkaya segelintir orang di dunia. Biarkan mereka bersedia melakukannya, membeli aset di Jinling dengan harga premium 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat, dan saya bersedia dimanfaatkan." Setelah mendengar rencana Ye Chen, Wang Dongshui mengangguk berulang kali dan berkata, "Guru, saya mengerti maksud Anda. Jika saatnya tiba, saya akan meminta seseorang untuk membuat rencana bisnis profesional, dan bahkan mencari studio desain terkenal internasional untuk membantu kami menguraikannya. Saat merancang cetak biru, Anda harus mulai dari arah tertinggi." "Ya," Ye Chen berkata, "saya serahkan masalah ini kepada Anda. Saya memiliki 3 persyaratan. Yang pertama adalah harus cepat, yang kedua yang pertama harus bagus, yang ketiga harus lengkap. Tahukah Anda Dubai Mall, dikenal sebagai pusat perbelanjaan terbesar di dunia? Yang kita inginkan adalah perasaan yang mereka miliki, tapi itu lebih mewah dan lebih halus daripada mereka." Dimengerti, Wang Dongshui segera berkata, "Saya akan segera mengurus masalah ini." Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Selain itu, ini adalah masalah komunitas kelas atas." Setelah itu, Ye Chen menyerahkan peta yang saya perbesar dan menemukan area dekat bandara, dan segera melihat beberapa bidang tanah terhubung kurang dari 10 km dari bandara dalam garis lurus. Dan sebidang tanah ini kebetulan berada di dekat jalan tol bandara. Jadi dia berkata kepada Wang Dongshui, "Saya pikir daerah ini bagus, dekat dengan bandara dan di sebelah jalan tol. Meskipun arahnya berbeda dari kota, transportasi harus lebih nyaman bagi orang-orang kaya itu. Setelah tiba dengan pesawat, Anda bisa sampai di sana dengan sangat cepat setelah turun dari pesawat, yang sangat nyaman." Wang Dongshui berkata dengan tergesa-gesa, "Belum banyak perkembangan di bidang ini. Tanahnya belum banyak, jadi harganya harusnya relatif murah.
Sedangkan untuk transportasi, di sekitarnya belum banyak pembangunan. Jadi jalan tol belum ada pintu masuk atau keluarnya di sini. Namun kita bisa berkomunikasi dengan pihak kota dan Departemen Perhubungan dan mencoba meminta mereka membangun pintu masuk dan keluar jalan tol baru untuk kita di sini. Jika tidak, kita dapat mengeluarkan uang untuk menyumbang dan membangunnya. Ya, ini adalah renovasi kecil berdasarkan jalan raya asli, dan itu tidak akan memakan biaya terlalu banyak. Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, apakah ada tempat yang cocok untuk membangun lapangan golf di dekatnya? Akan menyenangkan untuk mengembangkannya bersama dengan lapangan golf dan tempat berkuda, dan kemudian akan menjadi berbatasan langsung dengan komunitas kelas atas kami. Wang Dongsui berkata dengan serius, Tuan, ada banyak lahan kosong di sekitar sini, dan biasanya tidak ada satu atau perusahaan manapun yang mengembangkan di sana. Lapangan golfnya pasti baik-baik saja. Itu bagus. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu mulai menegosiasikan pinjaman dengan bank mulai hari ini. Saya juga akan mengatur agar keluarga Ye mentransfer uang ke Emgrand Group. Anda harus memanfaatkan waktu untuk menyiapkan dana. Pertama, rebut semua tanah yang bisa Anda peroleh dalam satu tarikan napas. Wang Dongsui juga sangat bersemangat dan berseru, jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Ye Chen tersenyum puas dan menambahkan, ngomong-ngomong, besok dan lusa, akan ada seorang pria bernama anak laki-laki Ye Tao yang akan datang untuk melapor kepadamu. Anak laki-laki itu masih memiliki 2 kuas. Kamu akan membawanya bersamamu untuk mengelola proyek ini, Ye Tao. Wang Dongsui bertanya dengan tergesa-gesa, apakah itu keluarga Ye? Iya. Ye Chen berkata dengan tenang, seorang pemuda dari cabang keluarga Ye, tapi dia akan menjadi bawahanmu ketika dia datang. Kamu tidak harus terlihat baik padanya. Perlakukan saja dia seperti keledai dan paksa dia memakan perutnya. Keluarkan semua keterampilan dan kemampuanmu. Meskipun Wang Dongsui tidak tahu siapa Ye Tao, menilai dari maksud Ye Chen, dia juga menebak bahwa Ye Tao mungkin telah dihukum oleh Ye Chen. Jadi dia ditugaskan ke grup Emgrand. Jadi dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan memeras semua nilainya nanti. Ye Chen dan Wang Dongsui dengan cermat mempelajari situasi lahan di Jinling yang saat ini akan dikembangkan, dan setelah membagi semua lahan yang diminati, Ye Chen meninggalkan grup Emgrand. Ketika Ye Chen keluar dari Emgrand Group, lampu di luar menyala, dan tempat itu sibuk, ramai, dan sangat ramai. Namun, orang-orang yang berjalan di sekitar tidak sesibuk Yanjing. Di Jinling, karena tekanan hidup tidak terlalu tinggi dan laju kehidupan tidak begitu cepat, Anda masih bisa melihat sedikit rasa santai dan rileks di wajah orang-orang. Namun, di antara orang-orang yang datang dan pergi, tidak seorang pun kecuali Ye Chen yang mengetahui bahwa kota Jinling akan segera menjadi objek perhatian global. Pada saat itu, ibu kota provinsi ini, yang perkembangan ekonominya tertinggal dan bahkan sebagai ibu kota provinsi, tidak dapat menduduki peringkat pertama di provinsinya sendiri, akan sepenuhnya mengantarkan pada kebangkitan. Melihat hari semakin larut, Ye Chen membeli 10 batu bata emas seberat 1 kilogram dari toko emas Huaxia terdekat. Setelah membeli batu bata emas, Ye Chen naik taksi langsung dari pintu toko emas dan kembali ke Thomson Yipin. Alasan mengapa dia membeli batu bata emas adalah karena Ye Chen tahu bahwa ibu mertuanya, Ma Lan, pasti berharap untuk membawakannya beberapa hadiah ketika dia kembali. Namun, Ye Chen benar-benar tidak punya waktu ekstra untuk memilih hadiah sekarang. Jadi dia hanya membeli beberapa batu bata emas dan langsung mengatakan bahwa itu diberikan oleh pelanggan. Ma Lan pasti akan senang saat melihatnya. Jika saatnya tiba, berikan dia sepotong sebagai hadiah dan biarkan dia memainkannya. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir Ma Lan menjual batu bata emas untuk mendapatkan uang tunai. Dulu, Ma Lan pergi menjual batu bata emas besok pagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Dan sebelum dia keluar, dia mungkin telah mencuri 9 batu bata emas yang tersisa dari kamarnya dan kamar Xiao Churan dan menjualnya bersama-sama. Tapi sekarang dia dan dia memang jauh lebih jujur, dan kaki mereka tidak begitu nyaman, tidak realistis untuk keluar dan menjual batu bata emas. Terlebih lagi, dia harus mencegah dirinya untuk sesekali memeriksa keinginannya, jadi dia harus menyimpan batu bata emas itu dengan jujur. Memberinya hadiah yang sangat berharga yang tidak bisa diuangkan sudah cukup untuk mengendalikan mentalitasnya. Ketika Ye Chen kembali ke Thomson Yipin dengan 4 batu bata emas, begitu dia memasuki gerbang, dia melihat istrinya Xiao Churan berjalan keluar dari garasi di halaman. Xiao Churan baru saja kembali dan memarkir mobilnya. Melihat Ye Chen mendorong pintu ke halaman, dia tiba-tiba berkata dengan gembira, "Suamiku, kamu kembali." Ye Chen menatapnya dan berkata dengan nada yang sangat menyayanginya, "Ayo kembali." "Iya, apakah kamu merindukanku akhir-akhir ini?" Tentu saja, Xiao Churan sama sekali tidak malu. Dia berlari dengan gembira dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen. Wajahnya penuh kegembiraan tetapi dengan sedikit rasa malu. Mengeluh dan dia berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu kembali sehingga aku bisa menjemputmu di bandara?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu pasti sangat sibuk di tempat kerja. Jadi bagaimana aku bisa tega mengganggumu untuk melakukan perjalanan sejauh ini untuk menjemputku? Aku bisa naik taksi sendiri. Kamu kembali." Xiao Churan berkata dengan serius, "Mengapa repot-repot menjemputmu? Kaulah yang harus terbang jauh-jauh pulang dan harus mengantri untuk taksi. Betapa melelahkannya." "Tidak lelah," Ye Chen berkata dengan santai. "Fisikku kebugarannya sangat bagus. Hal kecil ini bukan apa-apa." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Kamu bisa saja memberitahuku bahwa aku akan memasak di rumah dan menunggumu kembali. Dalam beberapa hari terakhir sejak kamu pergi, Mai ibu belum memasak dengan benar. Aku sangat pandai membodohi orang di malam hari. Baru saja, dia meneleponku dan memberitahuku bahwa dia tidak ingin memasak malam ini dan memintaku untuk kembali dan memesan makanan." Ye Chen berkata. Dengan tersenyum, "Memesan makanan juga enak. Pesankan aku 1 porsi." Xiao Churan dia mengangguk dan berkata, "Kamu pulang dan istirahat dulu." Mereka berdua datang ke villa bergandengan tangan. Xiao Churan membuka kunci sidik jari. Begitu dia memasuki pintu, dia mendengar suara Malan yang malas dan agak mencela. "Churan, kenapa kamu baru saja kembali? Ayahmu sialan itu sedang bermain-main dengan orang-orang dari asosiasi kaligrafi dan lukisan lagi. Aku sudah lama lapar, dan aku hanya menunggumu pulang dan memesan makanan. Saat ini, Ma Lanren ada di sana." Gyeyu sedang berbaring di sofa di ruang tamu. Tanpa melihat pun, dia tahu bahwa Xiao Churan pasti kembali. Xiao Churan berkata tanpa daya, "Bu, kamu terlalu malas akhir-akhir ini. Aku tidak membutuhkanmu melakukan pekerjaan rumah. Kamu bisa memesan makanan sendiri saat kamu lapar." Ma Lan berkata dengan tidak sabar, "Akulah yang paling kesal. Waktunya memesan. Entah kamu tidak mau makan saat melihat ini, atau kamu tidak ingin makan saat melihat itu, atau kamu ingin makan saat melihat ini, atau kamu ingin makan saat kamu lihat itu. Lebih baik kamu pesan, aku akan menunggu dan makan saja." Xiao Churan menghela nafas dan berkata, "Bu, Ye Chen sudah kembali. Ayo tunjukkan padanya apa yang ingin dia makan." Begitu Xiao Churan selesai berbicara, dia mendengar Malan berkata di ruang tamu, "Ya Tuhan, aku baik-baik saja. Menantu laki-laki sudah kembali." Setelah mengatakan itu, saya mendengar suara seseorang melompat dengan tongkat. Segera setelah itu, Malan berlari dengan tongkat di satu tangan dan melompat-lompat. Saat dia melihat Ye Chen, dia langsung tersenyum datar dan berkata, "Ya Tuhan, menantu laki-lakiku yang baik sudah kembali. Kenapa tidak, jika kamu tidak memberitahu ibu, ibu dapat membantuku. Kamu membuat makanan enak." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, "Menantuku yang baik, tolong istirahat dulu."
dan ibu akan pergi ke dapur untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Bersambung.